Balak menyadari bahwa kekuatan orang Yahudi bersifat supernatural. Jadi ia juga mencari cara untuk melemahkan mereka dengan cara menyewa Bileam, seorang ahli sihir dan nabi yang terkenal kuat, untuk mengutuk orang-orang Yahudi. Dalam itu, Tuhan menampakkan diri kepada Bileam. Setelah Bileam menceritakan tentang utusan Balak dan tawaran mereka, Tuhan melarangnya pergi bersama mereka. Di pagi hari, Bileam memberitahu para utusan itu bahwa Tuhan melarangnya pergi. Kemudian malaikat itu berdiri di tempat yang sempit, di mana tidak ada lagi ruang untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Salam saudara, puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu dalam tayangan edukasi Kristen untuk kalangan sendiri, beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, pernahkah saudara melihat seekor binatang bisa berbicara kepada manusia? Saat ini dalam tayangan ini kita akan belajar tentang keledai Bileam yang berbicara, khususnya dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat 28. Saudaraku, kisah menarik tentang usaha Balak dan Bileam yang gagal untuk mengetuk orang-orang Yahudi pada waktu itu dapat kita temukan di dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 24. Taurat mencatat bagaimana Bileam benar-benar dipermalukan oleh keledainya yang bisa berbicara. Bileam seorang penyihir dan nabi bagi orang non-Yahudi yang ditugaskan oleh Balak, seorang raja Moab, untuk mengutuk orang-orang Yahudi. Mendapati dirinya tidak mampu mengutuk mereka, justru sebaliknya, ia menganugerahkan kepada orang-orang Yahudi 4 berkat yang luar biasa. Apa di antaranya bahkan kita ucapkan dalam doa-doa kita hari ini. Dan yang terakhir, Bileam meramalkan sebuah penebusan Mesias. Saat itu tahun 2048. Saat itu tahun 2488 sejak penciptaan, dan orang-orang Yahudi telah menghabiskan 40 tahun terakhir di padang gurun. Mereka akhirnya bersiap memasuki tanah perjanjian, dan mereka berkemah di perbatasan Moab. Kondisi kejadian politik pada waktu itu menjadikan orang-orang Yahudi sebagai sekutu yang aneh. Orang-orang Moab takut kepada orang-orang Yahudi, terutama setelah mereka mengalahkan Raja Amori, para penjaga mereka, orang-orang Moab. Bilangan pasal 22 ayat yang kedua. Kondisi politik inilah yang menjadikan orang-orang Moab sebagai sekutu yang aneh. Jadi, meskipun merupakan musuh alami, Moab dan Midian bersatu dan mengangkat seorang Midian, Balak putra Sipor, sebagai raja atas mereka. Di dalam kitab Bilangan pasal 22 ayat yang keempat, Balak menyadari bahwa kekuatan orang Yahudi bersifat supernatural. Jadi ia juga mencari cara untuk melemahkan mereka dengan cara menyewa Bileam, seorang ahli sihir dan nabi yang terkenal kuat, untuk mengutuk orang-orang Yahudi. Karena kekuatan orang-orang Yahudi terletak di mulut mereka, yaitu dalam doa. Balak berencana untuk mengalahkan mereka dengan mulut yang lebih kuat, yakni kutukan Bileam. Balak mengenal Bileam dari kampung halamannya di Petor dan dapat membuktikan kekuatannya secara langsung, karena Bileam sendiri telah bernubuat bahwa Balak akan menjadi raja. Bilangan pasal 22 ayat yang kelima. Selain itu saudara, Raja Amori berperang melawan Moab
Ia menyewa Bileam dan ayahnya untuk mengutuki orang Moab. Dan sebagai hasilnya, mereka memenangkan peperangan tersebut. Hal ini dicatat di dalam Bab Midbar Rabbah, pasal 20 ayat 8. Saudara tentu bertanya, apa itu Bab Midbar Rabbah? Bab Midbar Rabbah adalah sebuah teks keagamaan yang merupakan interpretasi rabini kuno dari kitab Bilangan. Bab Midbar Rabbah merupakan sebuah kitab yang dianggap suci dalam Yudaisme klasik. Di dalam Midras memberitahukan kita bahwa Bileam adalah seorang nabi yang begitu hebat. Nubuatannya setara dengan nubuat Musa, karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan simetris. Segala sesuatu yang ada dalam dunia ini bertolak belakang. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang baik, ada yang jahat. Saudara, segala sesuatu yang ada di sisi positif memiliki padanan negatif. Singkat cerita, Balak mengirimkan utusan kepada Bileam dengan menawarkan kekayaan dan kehormatan yang lebih besar atas jasanya. Bileam menerima utusan tersebut. Malam itu, Tuhan menampakkan diri kepada Bileam. Setelah Bileam menceritakan tentang utusan Balak dan tawaran mereka, Tuhan melarangnya pergi bersama mereka. Di pagi hari, Bileam memberitahu para utusan itu bahwa Tuhan melarangnya pergi. Terlalu sombong untuk mengakui bahwa dia berada dalam kendali ilahi Tuhan Allah orang Israel. Bileam mengisyaratkan bahwa dia tidak akan pergi karena para menteri terlalu rendah pangkatnya untuk dia. Dia menyiratkan bahwa jika Balak benar-benar serius, dia akan mengirim pejabat tertingginya dan menawarkan lebih banyak uang kepadanya. Para utusan ini kembali kepada Balak dan menyampaikan jawaban Bileam. Putus asa, Balak mengirim para perwiranya yang paling terhormat dengan janji-janji keagungan dan kebesaran untuk Bileam. Bileam mengingatkan para menterinya ini bahwa Tuhan melarangnya pergi, tetapi menambahkan bahwa mereka harus bermalam dan Bileam akan bertanya kepada Tuhan lagi. Benar saja adanya. Malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Bileam dan kali ini mengatakan kepada Bileam bahwa dia boleh pergi, tetapi harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bileam bangun pagi-pagi sekali dan dengan gembira memasang pelana pada keledainya, alih-alih meminta para pelayannya melakukan. Tuhan marah kepada Bileam karena pergi. Jadi dia mengirim malaikat bersenjatakan pedang untuk menghalangi jalannya. Keledai ini melihat malaikat di jalan dengan pedang terhunus. Jadi dia berbelok ke ladang. Bileam memukul keledai itu agar kembali ke jalan. Kemudian malaikat itu berdiri di jalan setapak kebun anggur dengan tembok di kedua sisi. Keledai itu melihat malaikat itu dan dia menempel pada tembok untuk melewati malaikat itu. Dan Bileam memukulnya lagi. Kemudian malaikat itu berdiri di tempat yang sempit, di mana tidak ada lagi ruang untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Keledai itu melihat malaikat itu dan ia berjongkok di bawah Bileam. Para ahli tafsir Perjanjian Lama, khususnya kitab Tanakh, membahas mengapa Bileam tidak dapat melihat malaikat itu. Beberapa menjelaskan bahwa Tuhan biasanya tidak mengizinkan orang untuk melihat malaikat, karena jika mereka melihatnya, mereka akan menjadi gila. Hewan pun dapat melihat malaikat. Bilangan pasal 22 ayat yang ke-23. Ada para ahli tafsir lainnya menjelaskan bahwa Tuhan sengaja menyembunyikan malaikat itu dari pandangan Bileam, sehingga ia akan memukul keledainya.
Dan penghinaan berikutnya terjadi ketika keledai itu berbicara dan mengalahkannya, apapun alasannya dan apapun yang menjadi dasar berpikir para ahli tafsir kitab-kitab perjanjian lama. Biliam merasa dipermalukan oleh ketidakpatuhan keledai itu. Jadi ia dengan marah memukulnya melalui tindakan yang tidak bermoral. Ia akan memanfaatkan energi yang kuat dan tidak murni yang akan digunakan untuk menyakiti orang. Oleh karena itu, Tuhan membuatnya tidak efektif dan kontraproduktif. Langkah pertama dalam proses menghancurkan Biliam adalah menonaktifkan peralatan atau keledainya. Tuhan tidak hanya membuat keledainya tidak efektif. Ini merupakan kehancuran Biliam yang sebenarnya. Ketika kejahatan berbalik melawan dirinya, keledai itu berbalik melawan tuannya, adalah katalisator untuk apa yang terjadi kemudian ketika Tuhan memaksa Biliam untuk memberkati orang-orang Yahudi. Midrash mengajarkan bahwa Tuhan membuat keledai berbicara untuk menunjukkan kepada Biliam bahwa lidah dan mulut sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Sampai-sampai ia bahkan dapat membuat seekor binatang berbicara. Tuhan ingin Biliam menyadari bahwa ketika tiba saatnya Biliam mengutuk orang-orang Yahudi, dia akan sepenuhnya berada di bawah belas kasih Tuhan. Saudara, ada satu kata di dalam teks kitab Bilangan. Bilangan pasal 22 ayat yang ke-28. Ada kata membuka mulut berasal dari kata yipta, diartikan membuka. Kata yipta memiliki pengertian seperti membuka pintu makam atau alam kematian. Maksudnya, mulut keledai diibaratkan benda mati yang tidak dapat berbicara, sama seperti orang bisu yang tidak dapat bicara. Namun ketika Tuhan membuka mulut keledai itu, dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai benda mati, menjadi hidup, berbicara, dan menangis. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu dan ia berkata kepada Biliam, "Apa yang telah kulakukan kepadamu sehingga engkau memukulku 3 kali?" Biliam berkata kepada keledai itu, "Karena engkau telah mempermalukan aku. Jika aku memegang pedang di tanganku, aku akan membunuhmu sekarang juga." Keledai itu berkata kepada Biliam, "Bukankah aku keledaimu yang telah kau tunggangi sejak pertama kali engkau mulai sampai sekarang? Apakah aku sudah terbiasa melakukan ini kepadamu?" Ia berkata, "Tidak." Demikianlah Biliam berdiri di hadapan para pejabat Moab yang berpangkat paling tinggi, benar-benar dipermalukan. Mereka berkomentar satu sama lainnya bahwa seorang pria yang dikalahkan oleh keledainya tidak akan pernah mampu mengalahkan seluruh bangsa. Lalu Tuhan membuka mata Biliam dan lihatlah di ayat yang ke-31. Seorang malaikat dengan pedang berdiri di hadapannya. Biliam segera turun dari kudanya dan bersujud. Buka mata menggunakan kata yegal. Secara literal diartikan membuka. Namun kata yegal di sini memiliki pengertian menyingkapkan dirinya atau memperlihatkan diri. Selalu dikaitkan dengan Tuhan. Istilah yegal dipahami dengan pemahaman bahwa kemudian Tuhan membuat Biliam dapat melihat sosok malaikat dengan pedang berdiri di hadapannya. Malaikat ini menegur Biliam karena memulai perjalanan ini melawan Tuhan dan karena menyerang binatangnya. Biliam mengakui telah berdosa dan bertanya kepada malaikat itu, apakah ia harus pulang? Malaikat itu menyuruh Biliam untuk pergi bersama orang-orang, tetapi memberitahunya bahwa ia hanya akan mampu mengatakan persis apa yang Tuhan katakan padanya.
agar energi Tuhan mengalir melalui dirinya, dia harus menjadi transparan. Dia perlu menyadari bahwa dirinya tidak berdaya, hanya pion di tangan Tuhan. Setelah dipermalukan oleh keledainya namun setiap kali Biliam membuka mulutnya, tidak ada kata kutuk yang keluar, kecuali pujian terbesar bagi orang-orang Yahudi. Melihat cara kemah-kemah orang Yahudi diposisikan, yang menunjukkan kesopanan mereka secara keseluruhan, Biliam menyatakan, betapa indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, tempat kediamanmu, hai Israel. Setelah Biliam memberkati orang-orang Yahudi untuk ketiga kalinya, Balak menjadi marah dan menyuruh Biliam pergi. Saat ia pergi, Biliam menoleh kepada Balak dan bernubuat tentang apa yang akan terjadi pada umatnya di akhir zaman, dan tentang penebusan Mesias. Dalam Bilangan pasal 24 ayat 17, firman Tuhan dalam Bilangan pasal 24 ayat 17 mengatakan demikian, aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Mengapa berkat-berkat besar ini datang melalui orang-orang yang begitu jahat? Biliam memberkati orang-orang Yahudi merupakan persiapan bagi Sang Mesias. Karena setiap ciptaan akan mengakui penciptanya dan kebesaran orang Yahudi, proses ini dimulai ketika Biliam, pembenci Yahudi terbesar, menyadari kebenaran ini dan memberkati Tuhan Allah Israel dan orang-orang Yahudi. Kisah keledai Biliam adalah pengingat bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu, dan dia dapat menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata kutuk kepada umat pilihan Allah, tetapi kita harus mengeluarkan kata-kata berkat yang baik. Setiap perkataan berkat kita yang kita sampaikan kepada umat pilihan Allah, berkat itu akan menghampiri hidup kita. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati atas tayangan ini, saudara bisa bagikan kepada yang lain yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.